Komandan Pas Pampres Agus Subianto jadi sorotan setelah ia membela anak buahnya dalam insiden penghadangan oleh polisi saat PPKM yang videonya viral di masyarakat. Sebelum menjabat sebagai Danpas Pampres, ia menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana Bogor dengan pangkat Brigjen. Setelah lulus dari Lembah Tidar, Magelang, anggota TNI kelahiran 5 Agustus 1967 ini malang melintang bertugas di Korps Baret Merah atau Komando Pasukan Khusus TNI AD. Lulusan Akademi Militer 1991 ini berpengalaman dalam infanteri Baret Merah. Agus awalnya dipercaya sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus. Kemudian ia pun dipercaya menjadi Kapuspen Korps Baret Merah. Karirnya terus menanjak hingga ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta atau Solo pada tahun 2009. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2011, ia menjabat Wakil Asisten Operasi Divisi 2 Kostrad. Karirnya di militer pun kian melesat. Pada tahun 2014, ia dipercaya menjadi Asisten Operasi Kasdam 1 Bukit Barisan. Kemudian pada tahun 2017, ia diangkat menjadi Komandan Resimen Induk Kodam 2 Sriwijaya. Tidak sampai 1 tahun, masih di tahun 2017, ia kembali menjabat jabatan baru sebagai Komandan Korem 132 Tadulako. Hingga akhirnya pada tahun 2018, ia ditarik menjadi Pamen di Datasemen Markas Mabes TNI. Pada tahun 2019, ia kembali dipercaya menjadi Wadan Pusenif Kodik Latat, hingga akhirnya ia dipercaya bertugas di wilayah Bogor menjadi Komandan Korem 061 Surya Kencana pada tahun 2020. Setelah itu, Agus Subianto diangkat menjadi Danpas Pampres. Maijen TNI Agus Subianto merespon insiden cekcok anggota Pas Pampres Praka Isroi Gajah dan petugas di titik penyekatan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Persoalan itu terjadi karena petugas di lapangan tidak paham aturan PPKM darurat. Agus menuturkan, PPKM darurat memperbolehkan masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikan untuk tetap bekerja di kantor. Dengan kata lain, mereka boleh melintas. Ketentuan ini diatur Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Ia pun angkat bicara mengenai insiden di Polres Metro Jakarta Barat saat Pas Pampres menggeruduk markas Korps Bayangkara buntut tindakan oknum polisi di pos penyekatan kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Karena ini menyinggung institusi negara, kata Agus. Menurut Agus, anggota Pas Pampres menggeruduk Polres Jakarta Barat karena ingin mencari tahu sudah ada tindakan atau belum terhadap oknum tersebut. Dan ternyata atasannya sudah memberikan peringatan kepada anggota polisi itu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo menegaskan persoalan tersebut sudah selesai. Adi telah menghadap Agus untuk memperjelas permasalahan itu. Memang ada kesalahpahaman anggota di lapangan saat penyekatan, ujar Adi. Kericuhan antara anggota Pas Pampres dengan polisi ini berawal saat seorang anggota Pas Pampres yang bernama Praka Isroi Gajah tak bisa melintasi pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu 7 Juli 2021. Alasannya, Isroi tidak mau menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA Pas Pampres kepada petugas yang berjaga. Isroi kemudian adu mulut dengan petugas dan mengatakan tidak mau memperlihatkan KTA karena ia sedang buru-buru lantaran harus mengikuti apel dan akan bertugas. Adu mulut kemudian berakhir dengan kericuhan. Petugas memiting leher Isroi dan membawanya. Setelah berdebat, Isroi akhirnya menunjukkan KTA tersebut hingga akhirnya diperbolehkan melintas. Menurut Agus, anggotanya ingin meyakinkan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya. Yang berkata, kalau kamu Pas Pampres memang kenapa? Karena hal ini menyinggung institusi negara, ujar Agus dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Kamis 8 Juli kemarin. Agus lantas mengungkapkan penyebab terjadinya persoalan di lapangan seperti yang terlihat dalam video yang viral di media sosial.
Pertama, aturan PPKM darurat belum dipahami petugas di lapangan tentang sektor esensial, non-esensial, dan kritikal. Yang bekerja di sektor ini boleh melewati penyekatan sesuai instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa Bali. Menurut Agus, apabila aturan tidak dipahami petugas, akan terjadi miskomunikasi antara warga yang bekerja di sektor yang ditentukan oleh petugas PPKM. Oleh karena itu, ia meminta agar harus ada sosialisasi instruksi tersebut kepada petugas di lapangan. Anggota Pas Pampres 75% tinggal di luar asrama Pas Pampres. Mereka tersebar di wilayah Jabodetabek. Setiap hari pulang pergi berdinas dan akan melewati 2 titik penyekatan. Saya sudah koordinasi dengan para Dansa TNI dan Polri di lapangan untuk memahami aturan tentang PPKM darurat. Sebelumnya beredar video di media sosial yang merekam puluhan anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat. Dalam keterangan video tertulis bahwa kedatangan puluhan anggota Pas Pampres dipicu permasalahan di pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Daan Mogot. Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo mengatakan bahwa permasalahan ini telah selesai dan situasi sudah kondusif. Masalahnya adalah kesalahpahaman dengan anggota yang melakukan penyekatan. Karena diduga ada perilaku anggota kepolisian yang kurang pantas sehingga memicu kesalahpahaman. Namun Adi mengaku telah meminta maaf kepada Komandan Pas Pampres, Agus Mulyono, atas kesalahpahaman tersebut. 4 personil polisi yang terlibat cekcok dengan Praka Izroi sedang diperiksa oleh Bid Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Adi. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas RI Beni Mamoto meminta aparat keamanan yang bertugas melaksanakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menjaga diri dan bersikap santun. Menurutnya, insiden yang sempat terjadi antara polisi dengan anggota Pas Pampres di pos PPKM darurat dan Mogot Jakarta beberapa hari lalu harus dijadikan pembelajaran supaya tidak terulang lagi, karena bangsa sedang menghadapi kondisi darurat pandemi COVID-19. Di satu sisi, aparat yang menegakkan aturan harus tegas, tapi tetap menggunakan bahasa yang santun agar pesan dan arahannya diterima dengan baik. Selain itu, Beni meminta semua pihak, termasuk masyarakat yang terkena penyekatan, juga harus menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.